Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Andrew mau bahas satu video, mana yang benar antara trading for living atau living for trading ya. Trading for living atau ya living for trading. Nah, mana yang benar menurut teman-teman ya? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini ya, jadi Andrew mau tanya dulu, sebenarnya tujuan kita trading itu apa, ya kan? Jadi hampir semua orang akan mengatakan ingin mendapatkan profit, ya, ingin mendapatkan profit yang besar. Ya kan, ingin mendapatkan profit dengan cara yang mudah. Nah, pertanyaannya apakah mungkinkah gitu kan? Nah, ini kan pertanyaannya gitu kan? Oke. Ya, mungkinkah ya kan? Bahkan ada juga yang menganggap bahwa trading forex itu merupakan cara yang cepat menjadi jutawan, ya kan? Jadi merupakan ibaratnya shortcut ya, shortcut menjadi jutawan gitu kan ya. Jadi tanpa kerja, tanpa harus capek-capek bisa menjadi jutawan. Nah, jadi sebenarnya sih wajar aja ya jika mempunyai keinginan seperti itu. Bahkan itu sebenarnya yang kita cari, termasuk Andrew juga pengennya juga seperti itu ya kan. Jadi bagaimana cara kaya dengan cepat dan mudah? Itulah naluri keserakahan manusia ya. How to rich. Nah, ya kan? Instant. Ya, how to rich instant, ya kan? Nah, itu ya namanya keserakahan. Ya kan? Nah, ini nih yang perlu di garis bawahi ya. Jadi kalau ada dalam pikiran teman-teman menganggap trading itu merupakan cara yang cepat dan mudah menjadi kaya raya, Andrew rasa tinggal menunggu waktu, teman-teman pasti akan mengalami yang namanya kekecewaan teramat sangat ya. Modal teman-teman yang digadang-gadang bisa tumbuh, bisa profit dengan cepat, tapi malah bisa sebaliknya lenyap dalam waktu yang singkat. Kenapa? Ya, kenapa bisa seperti itu? Pertanyaannya ya. Oke, Andrew akan scroll ke bawah ya. Hal ini karena kita sebagai manusia yang sudah membunuh diri kita sendiri, seperti pernah saya singgung ya. Jadi sebenarnya bahwa musuh sebenarnya itu saat kita trading itu bukanlah pasar, bukanlah bursa juga ya. Apalagi trader lain, justru sebenarnya musuh kita adalah diri sendiri. Nah, kenapa Andrew bisa bilang ini adalah musuh pertama, ini adalah diri sendiri ya? Karena ada yang namanya psikologi. Ya, psikologi itu tadi ya, takut, serakah, ya kan?
terus ragu-ragu. Nah, inilah sifat-sifat dasar kenapa kita bilang itu kalau trading itu pertama kita harus bisa mengalahkan diri sendiri dulu, ya. Nah, pada dasarnya manusia dilahirkan dengan membawa hawa nafsu dan itu sangat-sangat normal, ya. Nafsu ini normal, ya kan? Nah, ya. Jadi kalau nggak nafsu itu namanya nggak normal, ya kan? Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana mengontrol hawa nafsu, ya kan? Nah, jadi kalau teman-teman sudah bisa mengontrol yang namanya ini, itu teman-teman bisa mengatasi yang namanya psikologi. Nah, jadi ini ya. Nah, demikian pula pada saat kita trading, ya, jika nafsu atau emosi kita sudah ikut bermain, apalagi mengalami loss atau kerugian, maka tentunya kita dalam pikiran yaitu bagaimana caranya bisa mengembalikan kerugian yang tadi kita alami dengan cepat. Artinya yang tadinya kita serakah menjadi ingin namanya balas dendam. Ya, habis loss 50 dolar, ya kan? Pengen rasanya balikin cepet-cepet, ya kan? Begitu juga kalau misalnya sudah profit 50 dolar, pengen rasanya bisa profit 500 dolar. Jadi sebenarnya itu adalah sifat dasar manusia, ya, yang bermain dalam trading kita, ya. Oke, lalu akibatnya trading kita jadi tidak berdasarkan analisa lagi atau sudah keluar dari trading plan yang kita sudah susun. Sistem trading yang kita gunakan sudah tidak berlaku lagi, pasti teman-teman akan tinggalkan ya dan menganggap sistem trading itu yang kita pakai tidak bagus karena psikologi kita sudah mulai bermain, ya. Jadi akan masuk posisi asal-asalan, ya. Asal-asalan, ya kan? Kenapa bisa asal-asalan? Karena psikologi, ya kan? Nah, jadi seperti ini, ya. Nah, jadi ya, saat kita terjebak dalam situasi seperti itu, tinggal menunggu waktu saja. Pasti equity kita akan habis, ya, akan loss, tidak berbekas. Celakanya itu pasti teman-teman dan kita alami, ya kan? Jadi sekarang silakan tanya diri masing-masing ya, apabila mereka yang masih pemula atau newbie yang ikut-ikutan terjun di dunia trading karena iming-iming cepat, mudah dan dapat uang tanpa melalui mengetahui dan dalam apakah trading itu, ya. Jika kita mengalami kejadian seperti di atas, maka tujuan utama trading Anda, ya teman-teman, itu belum tercapai. Jadi apa sih sebenarnya tujuan itu trading? Ya, apa sebenarnya tujuan kita trading itu apa? Ya, apa tujuan trading yang sebenarnya tentunya? Oke, Endo akan jelaskan ya. Secara singkat, ya sebenarnya kita trading itu ingin berada dalam level trading for living, ya. Yaitu kita bisa hidup dari trading, kita bisa mendapatkan income dari trading, ya. Bukan hanya sekedar hidup, tapi bisa memperoleh apa yang kita inginkan dari hasil trading. Istilahnya, kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan, gitu ya. Kita mau dapatkan penghasilan tambahan. Nah, benar ya? Apalagi sekarang kan lagi PSBB, jadi banyak orang, teman-teman, kita punya banyak waktu di rumah, kita punya pengeluaran, ya kan? Jadi kita selalu berpikir bagaimana cara kita memanfaatkan waktu di rumah ini, gitu ya. Nah, pertanyaannya, ya kan, kita bisa nggak mendapatkan penghasilan ya secara kontinu tanpa harus dipusingkan macet di jalan, saat ke tempat kerja, harus bangun pagi, pulang malam, mengikuti aturan-aturan perusahaan. Waktu kita terikat dan banyak dihabiskan di luar rumah, hidup merasa seperti robot juga. Mungkin ada teman-teman yang udah merasa seperti ini, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah
Lalu apakah bisa trading dijadikan sebagai pegangan hidup atau trading for living? Nah, Andrew jawab itu adalah sangat-sangat bisa ya. Oke, jadi jawabannya adalah sangat-sangat bisa. Oke. Nah, ya. Lalu pertanyaannya selanjutnya adalah gimana caranya gitu kan? Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar, banyak sekali orang yang sukses dari dunia trading ini ya. Dan untuk mencapai tingkatan trading for living bukan didapat secara instan ya, termasuk juga Andrew dalam sampai ke level seperti ini bukan satu hal yang mudah ya. Teman-teman mungkin udah pernah nonton di video Andrew yang sebelumnya bahwa Andrew itu belajar trading itu dari 2007 ya. Jadi bukan sesuatu yang instan ya. Andrew belajar, pernah loss gak? Tentu pernah ya. Termasuk Andrew juga pernah jatuh bangun, tidak menyerah, dan selalu Andrew evaluasi setiap kali loss ya. Catatannya seperti ini. Setiap kali loss ya, atau MC. Nah ya, dulu itu Andrew selalu evaluasi ya. Jadi ini penting sekali. Jadi kalau teman-teman mengalami satu posisi yang loss, selalu yang namanya evaluasi ya. Karena tanpa evaluasi teman-teman nggak tahu penyebab lossnya apa gitu kan. Penyebabnya apa. Nah, kalau teman-teman sudah menemukan penyebab dari loss, maka teman-teman bisa menghindari untuk loss selanjutnya dengan kesalahan yang sama. Nah, ya. Loss dengan cara yang sama. Nah, itu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita coba scroll ke bawah lagi ya. Teman-teman harus sabar ya. Dalam trading itu harus sabar, menunggu momen yang tepat, ya kan? Nah, jadi teman-teman harus disiplin dengan sistem, ya. Atau teman-teman sudah memiliki satu trading plan, ya. Jadi teman-teman harus disiplin, ya. Teman-teman harus menjalankan di trading plan yang teman-teman sudah susun, gitu ya. Nah, trading plan yang baik itu, ya, itu harus dijalankan dan tidak boleh keluar dari strategi-strategi yang teman-teman sudah uji. Nah, jadi selama teman-teman belum bisa menguasai emosi, belum bisa disiplin dengan trading plan yang teman-teman susun, belum yakin juga dengan sistem trading yang teman-teman pakai, belum bisa menerima analisa jika kita salah, belum bisa menerima risiko di dunia trading ini, maka selama itulah teman-teman akan berada dalam tingkatan living for trading. Ya, bukan trading for living, tapi living for trading. Artinya teman-teman akan hidup hanya trading, dan modalnya itu hanya habis untuk trading tanpa mendapatkan hasil. Tentu teman-teman nggak mau ya seperti itu ya. Jadi bukannya profit yang kita dapat, tapi kita malah sering melakukan deposit karena dana kita habis, equity kita habis, dan ingin mengembalikan kerugian kita dalam trading ya. Nah, kita hanya dihabiskan mencari atau mencoba sistem trading dengan sistem yang lain terus-menerus tanpa menemukan sistem yang trading yang ampuh yang bisa memberikan keuntungan terus-menerus. Nah, sekarang pilihan itu ada di tangan teman-teman ya, ada di tangan teman-teman. Apakah teman-teman mau ya living for trading atau trading for living? Nah, ini pertanyaan besar ya. Apakah teman-teman mau yang mana? Kan gitu ya. Jadi silakan renungkan ya. Dari penjelasan di atas, Andrew sudah jelaskan ya, bagaimana cara kita bisa menjadi seorang trader yang bisa mendapatkan income secara konsisten sehingga hidup kita tidak hanya dihabiskan untuk trading, tetapi trading ya bisa menjadi salah satu income tambahan buat kita semua ya. Nah, itu saja yang mau sampaikan.
Nah, buat teman-teman yang mau materi ini silakan ya, silakan donasi $10 saja. Andrew akan kirimkan materinya ke email teman-teman. Tetapi buat teman-teman yang mau materi ini secara gratis, silakan like, comment, subscribe, dan share. Lalu kirimkan, lalu di capture, lalu kirimkan ke email profittraining@gmail.com. Nah, lalu teman-teman kalau mau t-shirt secara gratis ya, silakan juga ya teman-teman. Silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis, ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Profit Training selanjutnya. Salam Profit. Nah, ini ya, pakai V ya. Salam Profit. Ini salam Profit ini punya Profit Training punya. Oke? Sekali lagi, salam Profit.